Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mittahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pencinta majelis taklim pengajian Darul Amin yang insyaallah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala madama nafa'a bi ulumi Darul Amin. Dan berkata pula Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, arba'atun jahiruhunna fadilatun wa batinuhunna faridatun mukhalatatus salihina fadilatun wal iktida'u bihim faridatun wa tilawatul qur'ani fadilatun wal 'amalu bihi faridatun wa ziyaratul quburi fadilatun wal istidadu laha faridatun wa iyadatul maridi fadilatun wa tiqadul wasiyati faridatun. Jadi kata beliau, ada 4 hal jahirnya fadilah, yakni keutamaan, dan batinnya faridah, yakni kewajiban. Yang 4 itu, yang pertama bergaul akrab dengan orang-orang saleh, itu adalah fadilah. Artinya fadilah itu tadi adalah keutamaan. Sedangkan mengikuti daripada mereka adalah faridatun, faridah, artinya suatu kewajiban. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran itu fadilah, yakni keutamaan. Sedangkan mengamalkan isinya itu faridah, itu yakni suatu kewajiban. Kemudian yang ketiga, ziarah kubur itu fadilah, yakni keutamaan. Sedangkan mempersiapkan diri menuju kubur adalah faridah, yakni suatu kewajiban. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, dan menjenguk orang yang sakit itu fadilah, yakni keutamaan. Sedangkan berwasiat di waktu sakit adalah faridah, itu adalah suatu kewajiban. Jadi yang pertama tadi kata beliau, kita dianjurkan untuk bergaul dengan orang yang saleh-saleh supaya akrab, sebab orang-orang yang saleh itu ialah mereka itu yang menunaikan hak-haknya Allah. Nah, menunaikan hak Allah dan hak-haknya hamba. Haknya Allah apa? Memerintahkan dengan diri kita, yakni untuk melaksanakan suatu kewajiban yang tidak boleh, tidak harus digauli, terkecuali ada 4 hal yang boleh kita menjalankan. Apa? Yang pertama, seorang wanita yang mana wanita tersebut dalam keadaan haid atau nifas, maka boleh meninggalkan sembahyang pada perlu ibadah selama dalam keadaan haid dan nifas. Kedua, anak yang masih belum akil balik, belum bermimpi basah. Yang kedua. Yang ketiga adalah seseorang yang hilang akalnya, artinya apa? Orang gila, nak ada waras lagi, yang boleh meninggalkan sembahyang. Kemudian yang keempat adalah orang yang
di luar daripada beragama Islam, artinya non muslim boleh meninggalkan daripada sembahyang. Sebab sembahyang itu suatu kewajiban yang harus kita gauli. Sebab awal-awal nantinya pertama kali ditanyakan oleh Allah Ta'ala di yaumil qiyamah adalah masalah sembahyang kita. Bila baik sembahyang kita, maka ia akan memberikan suatu keberuntungan, suatu kebaikan dengan orang tersebut. Tetapi bila mana rusak solatnya, akan menimbulkan sesuatu adalah kerugian bagi orang tersebut tadi. Maka daripada itu hak Allah itu wajib kita laksanakan. Andai sekiranya orang ini kan memenuhi daripada haknya Allah ini kan, dia kena di yaumil qiyamah kena disebutkan di dalam kitab Al-Fadail itu orang itu kena ketanda di tadi bertulis di tadinya. Ketika di yaumil qiyamah kena datang bertulis, pertama tulisannya apa? Inilah orang yang menyanyiakan haknya Allah. Yang kedua kena bertulis apa? Inilah orang yang dibenci oleh Allah. Yang ketiga kita bertulis apa? Inilah orang yang mana orang tersebut nantinya terputus daripada rahmatnya Allah. Bila mana tiga ini diperolehnya atau salah satunya aja, maka orang tersebut jelas sudah bakal mendapatkan suatu keselamatan. Apalagi putus daripada rahmatnya Allah. Maka ini tadi jangan sampai terucap dan pikiran kayak apapun banyaknya dosa kita. Makanya di akhir-akhir ketika kita di akhir hayat tuh banyak dia meminta, ya Allah, mudahan rahmat Engkau turun ya Allah, mudahan rahmat Engkau turun ya Allah, sambil berbacaan supaya rahmat turun. Bila diberikan oleh Allah Ta'ala rahmat, walau sepenuh langit dan bumi bisa seseorang tersebut, maka orang tersebut terampuni dan selamat orang tersebut. Ini yang kita dapatkan. Masalah hak-haknya hamba ini adalah sesuatu yang hamba perbuat, nampak di dalam kehidupannya itu yang utamanya nampak daripada segi perkataannya, daripada segi kelakuannya, kayak apa yang menggunakan hak-haknya dan supaya jangan memiliki dengan orang lain. Bila mana yang menjalin dengan orang lain, di yaumil qiyamah nantinya ia akan menembus dengan amal-amal kebaikannya terhadap apa yang dijalinnya dengan orang lain. Dan bahayanya itu kan bila mana habis kebaikan kita, maka kesalahan orang itu tadi akan dibebankan kepada diri orang menjalini tadi, sehingga akhirnya orang tersebut nanti dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka jahanam. Kemudian yang berikutnya, selain daripada kita disuruh bergaul dengan orang-orang yang saleh ini adalah nanti di yaumil qiyamah itu kita dikumpulkan. Maka itu satu hadis itu dikatakan al-mar'u ma'a man ahabba, seorang tersebut dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Dan dikatakannya di dunia dulu. Mudah-mudahan kita lah selain dari kita kumpul di dunia ini, mudah-mudahan kita nantinya kita saling memberi syafaat kita di yaumil qiyamah kita. Ya Allah, kita tentu dua. Yang mana masuk surga ada tahu kita. Kalau buat kita masuk surga mah itu bukan ada banyak. Mau ada mau minta tolong dia, ya bukan jelas. Tanya. Tuh wajiban kita saling membantu jurang. Bagaimana saling melihat bagaimana dengan keadaan daripada kawan-kawannya. Selamatnya waktu hidup di dunia tadi. Maka daripada kita cari kawan yang baik-baik. Apalagi banyak kawan yang tadi. Bila kita melihat orangnya ke masjid, tertarik kita ke masjidnya dilepas orang itu. Melihat ke majelis upah, kita tarik itu majelis. Nah ini jangan dilepas lagi nih. Ini ada suatu anugerah jasa kita. Malah nanti dalam itu dari kita bisi kawan, nah kawan itu menjauhkan kita daripada masjid, menjauhkan diri kita daripada majelis. Bahkan ibaratnya gak enak punya orang lain jauh lagi itu. Sebab itu agar membinasakan dengan diri kita nanti. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai daripada mempersiapkan diri untuk menyambut daripada suatu kematian dengan cara memperbanyak amal kebajikan, banyakin amalan. Salah satunya kita jangan terlepas setiap hari itu tadi bersalawat, tak panjang, tak pendek, ya. Sampai pendek kan sallallahu alaihi wasallam. Anak sedang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
panjang sedikit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim adada khalqika wa bidana nafsika wa zinata arsika wa bidana kalimatik. Cuma dengan tanpa kita meninggalkan sembahyang, artinya sembahyang digawe amalan dijalankan. Apalagi kita istiqamah sehari 1000 kali membaca salawat, menjadi jaminan. Apa jaminan? Andai bulan nanti akhir daripada ayatnya tidak akan dicabut ruhnya dan kecuali dilihatkan dulu tempatnya, dilihatkan dulu, dibentangkan malaikatnya dan malaikat. Kita letak. Kemudian yang berikutnya ada tentang ziarah kubur. Maka dilakukan ada kalanya semata-mata untuk mengingat mati dan akhirat. Kita berziarahnya tadi. Sebab kita merenungkan diri kita. Selamat-selamatnya kita ini sudah divonis gagal mati. Ya Allah, kau sudah kita calon jenazah seberdaan. Nah pasti akan memasuki hal tersebut. Cuma tinggal menunggu waktunya aja, kita tidak tahu, dan cara kita memasukinya itu kayak apa kada tahu. Nah ini tadi, jadi kita merenungi bila mana kita lengah dengan demikian tadi, maka kita akan berikan dengan kita. Atau dalam rangka ini tadi adalah cukuplah dengan ziarah kemana saja kuburan tanpa membedakan kubur orang Islam atau bukan. Kalilah bandingkan. Memang kalau kita lihat dari luar daerah itu tenang, suasananya hening, kada tahu orang dalam kubur ada dan disiksa oleh Allah Taala, ada diberikan kenikmatan, macam-macam. Kita mau tahu demikian tadi. Kemudian apa? Ziarah yang seperti ini hukumnya sunat, dilakukan oleh setiap daripada muslim. Jadi kalau kita melangi umpamanya ada kawan kita non muslim, boleh berziarah boleh. Kau tidak biar berkirim-kirim ibarat bacaan kalau sampai, kalau sampai kan mau sampai oleh apa ada seakidah jadi mau sampai. Dan ada kalanya ziarah kubur itu dilakukan dalam rangka tabarruk, yaitu mencari berkah Allah, mencari kebaikan daripada Allah. Untuk ini khusus pada ziarah kubur-kubur orang yang saleh. Juga ziarah kubur tadi dilakukan dalam rangka untuk memenuhi daripada hak-haknya orang lain, yaitu berziarah ke kubur daripada taman dan daripada orang tua kita. Itu suatu kewajiban lagi. Jadi tentang yang berikutnya adalah masalah wasiat. Nah, jadi wasiat menjelang kematian itu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan beliau mahrumu man hurimal wasiyata. Orang yang dihalangi daripada pahala dan kebaikan adalah orang yang enggan mengeluarkan daripada wasiat. Hanya kita tuh khawatir bila boleh wasiat. Kalau kita mati tak boleh, terbawa kita itu sebenarnya. Dan di lain hadis beliau bersabda pula ini man mata ala wasiatin mata ala sabilin wa sunnatin wa tuqad wa sahadatin wa mata maghfuran lahu. Barang siapa yang mati dengan mengeluarkan wasiat, maka ia mati pada jalannya Allah, sunnah, takwa dan musahadah, juga mati dengan memperoleh ampunannya Allah. Mungkin ingin ada buat sampaikan, mudah-mudahan ada baik dan bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.